Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat. Kita masih diberikan nikmat iman, salah satu nikmat utama yang nantinya kita bawa untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat iman ini, ketika kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya diri, kita membawa iman yang ditancapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, dan memang akan kembali nanti untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah meruginya ketika seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam kekufuran. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saya mohon izin menyampaikan bahwasannya guru kita Ustadz Muhammad Saleh Dirhem saat ini sedang safar dan berhalangan hadir menemani kita semuanya. Maka kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan dakwah beliau sehingga kita semuanya masih bisa menuntut ilmu bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Agustus ini kita masih di dalam momentum memperingati kemerdekaan Indonesia. Maka ketika konsep kemerdekaan ini kita tarik ulur, kita kaji di dalam agama Islam, maka bunyilah dalil ataupun firman dari Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kita dengar tadi bahwasannya temanya adalah merdeka di dunia dan di akhirat. Siapakah itu? Kalau kita berbicara bingkai lingkup negara, lingkup orang banyak, maka kita pikir bahwasannya dalil ini adalah dalil yang tepat. Bahwasannya walau anna ahlal qura amanu, dan apabila di dalam suatu negeri itu, suatu masyarakat itu, suatu kampung itu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu keberkahan. Pintu keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Maka kenapa ketika suatu masyarakat, tidak harus negeri, suatu masyarakat, suatu kampung, ketika diisi oleh nuansa-nuansa Islami, kemudian acara-acara yang meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kampung itu akan terasa berkah di dunia.
tidak ada selekan, tidak ada gesekan, tidak ada emosi, tidak ada saling bermusuhan, tidak ada saling memfitnah dan lain sebagainya, maka itu adalah kampung yang madani, kampung yang barokah. Dan itu akan dibawa nanti ketika di akhirat, minas sama'i wal ard, baik di dunia maupun di akhirat, di langit maupun di bumi. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengerucutkan lagi sebenarnya siapa orang yang merdeka di dunia dan di akhirat di dalam lingkup individu. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najah. Sahabat Amir saat itu menjadi sopir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanannya, sahabat Amir ini bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang menang itu? Siapakah orang yang sukses itu?" Maka ketika kita menarik kesimpulan, orang sukses, orang yang menang itu adalah orang yang merdeka. Kalau kita merdeka ataupun kita artikan merdeka adalah tidak ada paksaan. Merdeka adalah tidak ada tuntutan. Merdeka adalah bebas daripada kesusahan. Maka dalam konsep agama Islam, ketika orang merdeka, maka sesungguhnya yang betul adalah dialah orang yang mati dalam keadaan ataupun orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak tersakiti, tidak ada penyakit ketika Allah Subhanahu wa taala cabut. Dan kemudian yang kedua adalah orang yang merdeka adalah orang yang nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan ke dalam surganya tanpa mampir ke dalam neraka. Maka itulah ciri ataupun sebenarnya orang yang merdeka itu. Maka di dalam majelis ini mari kita sama-sama kaji sebenarnya apakah ataupun siapa ciri-ciri yang ada di dalam orang-orang yang merdeka ataupun orang-orang yang menang itu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang pertama, ciri yang pertama adalah amlik alaika lisanak. Yang pertama, ciri orang yang menang, ciri orang yang sukses itu adalah amlik alaika lisanak. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adik-adik mahasiswa Stidqi Ar-Rahmah yang setiap hari membaca Al-Quran, yang setiap hari menyetorkan Al-Quran, yang setiap hari memurojaah Al-Qurannya. Maka itulah wasilah kita semuanya untuk menjaga lisan kita. Di dalam hadis dikatakan falyakul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Banyak sahabat mengatakan falyakul khairan ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka berbahagialah jamaah Masjid Ar-Rahmah, masih ada program One Day One Juz yang sebentar lagi juga kita khatam. Nggih. Kita insya Allah sebentar lagi juga khatam. Maka mari kita sama-sama bersyukur. Kita masih di dalam lingkungan yang baik. Kita berada di dalam program-program yang baik. Kita dikelilingi orang-orang yang baik, yang senantiasa mensupport kebaikan kita semuanya, yang senantiasa mensupport ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
yaitu ciri yang pertama adalah amlik alaika lisanak, bukan berarti ini adalah ciri yang paling gampang. Karena kita ibaratkan, banyak yang mengibaratkan lisan ini adalah pisau. Apapun yang keluar dari lisan kita, kalau tanpa ilmu, kalau tanpa hati, tanpa dasar, tanpa dalil, maka ini bisa melukai saudara kita. Maka ini bisa melukai tetangga kita. Kita bisa melukai teman-teman kita. Kita bisa melukai bawahan kita. Kita bisa melukai atasan kita. Hanya karena lisan. Maka yang puncaknya adalah di dalam sebuah hadis disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada kalimat al-muflis, orang yang bangkrut. Maka di dalam hadis itu dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, pada hari akhir nanti ada suatu hamba, dia datang dengan pahala siamnya, dia datang dengan pahala zakatnya, dia datang dengan pahala sedekahnya, dia datang dengan pahala membaca Al-Qur'annya, dia datang dengan pahala sholatnya. Ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanguslah semua amalannya. Hanguslah semua pahala kebaikannya. Sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab bahwasannya orang ini pernah mendolimi saudaranya, yaitu dengan lisannya. Di dalam hadis lain ada yang menyampaikan bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu ada yang memukul saudaranya. Tapi ala kulli hal, lisan ini adalah salah satu senjata yang paling berbahaya. Ketika kita tanpa kita sadari, tanpa ilmu, kemudian kita ada emosi di situ, maka lisan ini bisa jadi akan menyakiti saudara kita. Bisa menggibah, bisa memfitnah, bisa mengolok-ngolok dan lain sebagainya. Ketika orang itu tidak ridho, ketika orang itu tidak ikhlas, kemudian dia meninggal, dibawa sampai di akhirat, maka disitulah kita disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan kita semuanya, mulai dari pahala zakat, sholat, puasa, hangus semuanya. Ketika kebaikan kita bersih, pahala kebaikan kita bersih, maka disitulah dosa orang yang kita zalimi akan dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga lisan kita semuanya. Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang, maka waqulu qaulan sadida, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Maka sebenarnya dengan kita berkata baik, kalau kita tadi pakai konsep falyaqul khairan aw liyasmut, ketika kita berkata baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan yuslih lakum a'malakum. Maka ketika kita menjadi pribadi yang jujur, kita di perusahaan kita berlaku jujur bersama dengan rekan-rekan kita, di atasan kita. Kemudian kita di keluarga kita berbicara apa adanya. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-ngurangkan. Kemudian kita juga ketika bersilaturahim, ketika kita berdiskusi, kita menyampaikan apa yang benar, tidak menyampaikan apa yang salah. Maka disitulah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita. Yuslih lakum a'malakum. Kemudian ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dengan perkataan yang baik yang kita sampaikan, yang kita diskusikan, yang kita sharingkan,
maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengampuni kita semuanya. Lebih-lebih lagi kalau kita menyampaikan ilmu, lebih-lebih lagi kalau kita menyampaikan suatu hal yang penuh hikmah kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka sebaliknya, ketika kita menyampaikan kepada saudara kita fitnah, kita menyampaikan kepada saudara kita tentang ghibah, membicarakan keburukan orang lain, maka disitulah sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merumitkan urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah dosa-dosa kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat bagaimana balasan orang-orang yang menggunjing, balasan orang-orang yang menggibah ataupun membicarakan kejelekan saudara kita. Dari baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian wala yaghtab ba'dukum ba'da, membicarakan keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitang fakarihtumuhu, maka apakah kalian suka ketika kalian menggibah, ketika kalian, wahai umatku, membicarakan kejelekan orang lain? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitang fakarihtumuhu, maka seakan-akan baginda Rasulullah SAW menganalogikan orang-orang yang ada di situ itu sedang memakan bangkai saudaranya, dan itu adalah suatu yang kita benci. Tapi kadang Bapak Ibu, ketika kita temui di lingkungan kita orang membicarakan saudaranya, mengumbar aib saudaranya, tertawa berbahak-bahak, maka semuanya akan lupa ketika orang itu mengkaji hadis ini. Maka jangan sampai Bapak dan Ibu-ibu jemaah sekalian, kita membicarakan aib orang lain. Di dalam hadis lain, baginda Rasulullah SAW menjelaskan, menggamblangkan apa itu ghibah. Coba kita lihat. Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka baginda Rasulullah SAW, maka sahabat menyampaikan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan, dzikraka akhaka bima yakrahu. Kalian membicarakan sesuatu yang dibenci oleh saudara. Maka kalau saudara kita itu membenci apa yang kita bicarakan, maka disitulah yang namanya ghibah. Maka para sahabat bertanya, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, dan bagaimana ketika apa yang saya bicarakan ya Rasulullah itu benar? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, qala in kana fihi ma taqul, dan apabila apa yang kamu katakan itu benar padanya, maka itu yang dinamakan ghibah. Kemudian baginda Rasulullah melanjutkan, wa illam yakun fihi faqad bahatah. Dan apabila yang kalian bicarakan itu tidak ada pada saudara kalian, maka itulah yang dinamakan fitnah. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua kasus ini, ketika kita berkumpul dengan banyak orang, kemudian kita membicarakan aib saudara kita, maka ada dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan ini jelek semua, buruk semua. Kita bisa masuk ke dalam kategori ghibah, kita bisa masuk dalam kategori fitnah. Kalau betul yang kita katakan, saudara kita melakukan sesuatu yang buruk itu dinamakan ghibah,
Kalau kita salah menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, itu adalah fitnah. Semuanya buruk, semuanya jelek. Maka jamaah sekalian, mari kita sama-sama menjaga lisan kita, karena lisan ini adalah salah satu senjata paling berbahaya. Ketika kita tidak bingkai dengan keimanan, kita tidak lapisi dengan kejujuran, maka disitulah lisan yang paling utama mengucapkan A. Kemudian kita bisa berubah di tempat lain bilang B. Kemudian balik lagi ke tempat yang pertama kita bilang C. Maka disitulah hebatnya lisan. Maka kenapa baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, man najah, siapakah orang-orang yang menang, siapakah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat, kemudian bisa menghindarkan dari sifat al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Maka disitulah baginda Rasulullah menyampaikan amlik alaika lisanak di poin yang pertama. Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wal yasa'ka baituk. Maka lapangkanlah rumahmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita salah sangka di dalam kalimat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satu kejadiannya adalah lapangkanlah rumahmu. Maka sekarang banyak orang-orang yang melapangkan rumahnya dalam tanda kutip luasnya. Dalam tanda kutip tingginya. Maka lapangkanlah rumahmu ini bukan berarti kita disuruh melapangkan, membesarkan, meninggikan rumah kita, meluaskan ukuran rumah kita, meninggikan ukuran rumah kita. Tapi wal yasa'ka baituk ini adalah melapangkan rumahmu, ini adalah lapangkanlah keberkahan di dalamnya. Luaskanlah derajat, tinggikanlah derajat siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tepat sekali untuk seorang kepala rumah tangga. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga mengabaikan hadis baginda Rasulullah ini, lapangkanlah rumahmu, kita berlomba-lomba, kita berbondong-bondong meninggikan ukuran rumah kita, meluaskan ukuran rumah kita, kemudian yang ada di dalamnya seperti kuburan, tanpa ada bacaan Al-Quran, tanpa ada ibadah di situ, tanpa ada tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak di situ, maka apalah artinya sebuah tempat tinggal. Maka baginda Rasulullah SAW menempatkan wal yasa'ka baituk ini adalah ciri-ciri orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ketika rumah kita nyaman, dalam artian rumah kita berlapis keberkahan, orang-orang yang ada di dalamnya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh seorang kepala rumah tangga. Maka disitulah nahkoda sebagai kepala rumah tangga itu membawa kapalnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang sama-sama kita inginkan bersama. Jemaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, menyampaikan kepada kita semuanya, Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salata salatal mar'i fi baitihi illal maktubah. Dari baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya, menyerukan kepada kita semuanya, ternyata salat yang paling afdal itu adalah salat di rumah. Tapi banyak orang-orang tidak membaca hadis sampai akhir. Akhirnya banyak sekarang laki-laki sholat di rumah sampai sholat 5 waktunya.
Padahal baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya yang paling akhir illal maktubah. Maka di akhir-akhir ini ataupun kita lihat sekeliling kita, orang santai-santai sholat di rumah. Orang santai-santai mengabaikan sholat berjamaah. Ada yang menyampaikan, Ustaz, saya pernah dengar Ustaz, baginda Rasulullah itu menyampaikan kepada kita semuanya agar sholat di rumah. Padahal yang dimaksud di dalam hadis baginda Rasulullah itu sholat nafilah, yaitu sholat sunnah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membawa keberkahan di dalam rumah kita adalah sholat sunnah kita. Jangan sampai kita hiasi dengan sholat 5 waktu kita. Ketika kita sholat 5 waktu di rumah, maka itu dengan sendirinya rumah kita menjadi rumah yang angker. Ya, ketika kita merasa hati kita sepi, ketika kita merasa sulit dibangunkan saat tahajud, kita malas membaca Al-Quran di rumah, maka itulah rumah yang akan menjadi kuburan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Dan salatlah kalian, dalam artian salat nafilah, salat sunnah di rumah, wa la tattakhidu fi buyutikum qubura, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka ini adalah salah satu tugas yang paling penting pada kepala rumah tangga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah satu yang bisa meninggikan derajat orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut adalah, yang kedua adalah tarbiyatul aulad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita dapati saat ini anak-anak di sekeliling kita mendapati HP-nya sudah miring semuanya. Banyak masjid-masjid, banyak pondok-pondok, banyak sekolah-sekolah yang sering dicurhati oleh orang tua. Ustadz, saya titipkan anak saya di pondok. Ustadz, sekarang saya titipkan anak saya kalau sore habis pulang sekolah di Masjid Ar-Rahmah ngaji, Ustadz. Kalau di rumah HP-nya sudah miring terus. Kalau di rumah HP-nya sudah miring terus, dipanggili, diajak sholat, diajak ke masjid, disuruh bantu orang tua sulit. Ini banyak sekali. Maka tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak di dalam rumah, itu adalah sangat penting. Salah satu ikhtiarnya adalah seorang kepala rumah tangga mencontohkan pribadi yang baik kepada anaknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semuanya, wahai umatku, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Maka ini tafsirnya sangat panjang dan sangat luas. Ketika sebuah keluarga tanpa didasari keimanan, tanpa didasari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari mengabaikan ketaatan kepada Allah, setiap hari tidak ada ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia jatuh ke dalam perbuatan yang syubhat. Akhirnya dari perbuatan itu mendapatkan sesuatu yang syubhat. Akhirnya dia setelah mendapatkan sesuatu yang syubhat, kemudian dia memakan sesuatu yang syubhat. Padahal syubhat di dalam agama Islam adalah mendekati haram. Maka tanpa keimanan, tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jadi satu keluarga bisa mendekati sesuatu yang syubhat, mengamalkan sesuatu yang syubhat, mendapatkan sesuatu yang syubhat, dan hasilnya berdampak kepada anak-anak kita.
Maka jangan dipungkiri Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasakan anak-anak kita kok ya males ya, kok saya pengennya itu lebih baik daripada bapak ibunya, tapi kok tambah bobrok, tapi kok tambah buruk ya. Maka salah satu evaluasi, salah satu yang harus kita diskusikan di dalam keluarga kita, bukan melulu soal bisnis, bukan melulu soal bagaimana mendapatkan uang, bukan melulu cara mendapatkan materi seperti apa. Tapi ketika kita sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal semuanya. Kita tidak berani mendekati hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Harta-harta yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang syubhat. Maka disitulah sebenarnya salah satu solusi bagaimana tarbiyatul aulad di rumah kita berjalan dengan mulus. Setiap bulan orang tua pasti ikut parenting. Setiap pekan dia mengikuti kajian di masjid-masjid. Berbicara soal parenting. Berbicara bagaimana mendidik anak yang benar. Kemudian kita pulang ke rumah lagi, makan, mendapatkan, mendekati sesuatu yang syubhat. Maka disitulah kehancuran kepada anak dan keturunan kita akan terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bermuara dari salah satu ciri yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituk. Maka kenapa wal yasa'ka baituk, lapangkanlah rumahmu, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang merdeka di dunia dan di akhirat. Salah satu ciri orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Karena ketika kepala rumah tangga, kepala keluarga, dia mampu memimpin, mampu memberikan contoh yang baik, mampu mengantarkan kepada keluarga kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah keluarga, bukan hanya kita, keluarga kita akan sukses bersama. Dalam artian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ciri orang yang sukses, salah satu ciri orang yang menang adalah orang yang senantiasa bermuhasabah terhadap kesalahannya. Baginda Rasulullah menyebutkan, wabaki ala khati'atik, hendaknya kalian menangisi sesuatu ataupun kesalahan yang sudah kalian perbuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita bisa pungkiri bersama bahwasannya anak Adam ataupun kita semuanya pasti melakukan kesalahan. Kita dengan orang tua kita dengan teman kita dengan keluarga kita dengan atasan kita, setiap tahun ada Idul Fitri. Di situ kita bermaaf-maafan. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita tidak sadari Bapak Ibu, ketika kita susah dalam menjalankan aktivitas ibadah kita. Kalau mahasiswa, kenapa sih kok saya sulit menghafal? Kenapa sih hafalan saya 15 juz kemarin sudah lupa semuanya? Padahal liburan cuma sepekan. Padahal liburan cuma dua pekan, tapi kok bisa hilang semuanya? Kenapa ketika kita menjalankan pekerjaan kita dipersulit? Kita menjalankan kewajiban di rumah tangga seakan-akan terus diabaikan oleh anak-anak kita. Kita mengatakan sesuatu yang baik, tapi seakan-akan anak kita tidak menurutinya. Kita seakan-akan ketika kita berbicara di dalam forum, apa yang kita sampaikan baik, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala persulit? Maka disitulah
perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ciri yang ketiga yaitu wabaki ala khotiatik, menangisi ataupun tangisi dosa-dosamu, tangisi kesalahanmu. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni, akan gugurkan dosa-dosa kita, akan ampuni, gugurkan dosa-dosa hambanya, dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solusi yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalian semua wahai kaum muslimin, agar menjadi orang-orang yang beruntung. Maka sangat berdampingan antara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, man najah, yang ditanyakan oleh para sahabat, siapakah orang yang sukses wahai baginda Rasulullah? Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tuflihun. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang merdeka. Maka di yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia adalah Maha yang pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal, dan akan memperbanyak hartamu, bi amwali wa banin, dan anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan juga pula untukmu sungai-sungai. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu ciri yang terakhir ini ketika bisa kita simpulkan bahwasanya kita disuruh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita potensi punya maksiat. Setiap hari kita punya dosa. Setiap hari kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ketika yang pertama tadi, amlik alaika lisanak. Ketika kita mempunyai salah dengan manusia, maka yang pertama kali kita akan minta maaf itu adalah dengan manusia. Tapi ketika kita punya dosa, kita punya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling pertama kita minta ampuni ataupun kita taubati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Merdeka dalam artian sesuai apa yang ditanyakan oleh sahabat Amir, yaitu siapakah orang yang sukses wahai Rasulullah? Yang pertama kita menjaga lisan kita, kemudian yang kedua kita melapangkan rumah kita, meninggikan derajat orang-orang yang di dalam rumah kita, memberikan keberkahan di dalam rumah kita, kemudian yang terakhir wabaki ala khotiatik, kita selalu menangisi, bermuhasabah terhadap dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.